Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, selamat pagi, syukur dan puji kita naikkan kepada Tuhan karena Dia masih berkenan kepada kita sehingga memberikan kepada kita hari ini untuk kita jalani dengan baik. Sebelum kita menjalani kehidupan kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini itu dapat mendasari kehidupan kita dan apapun yang kita dapat lakukan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami betul-betul bersyukur karena Engkau masih memperkenankan kami menjalani hari ini. Kami akan mendasari keberadaan kehidupan kami, perjalanan hidup kami, apa yang kami kerjakan hari ini kepadamu Tuhan melalui firman-Mu. Mampukan kami memahami firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai dan memberi hikmat supaya kami dapat memahaminya dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai ayat 14. Firman Tuhan kita baca dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti durus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya mencilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan membus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, berbahagialah kita yang mendengarkannya, terlebih melakukannya dalam seluruh bagian kehidupan kita. Saudara-saudara, di masa-masa awal di tahun yang baru, tahun 2022 ini, saya kira kita masih ingat bahwa perenungan kita sebelum kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini, kita sungguh-sungguh menyepakati bersama bahwa sebenarnya perjalanan kehidupan kita di tahun sebelumnya atau masa-masa sebelum itu, betul-betul dalam menjalani kehidupan ini kita tidak mampu. Tidak ada dasar bagi kita untuk mengatakan bahwa saya cukup mampu, saya cukup kuat, saya cukup bisa untuk menjalani kehidupan dengan kekuatan saya sendiri. Itu tidak dimungkinkan. Mengapa? Karena kita menjalani kehidupan ini, pemahaman iman kita berbicara dengan begitu terangnya di sana, bahwa kita dapat menjalani keberadaan kehidupan kita sampai di tahun yang baru beberapa hari ini. Itu betul-betul karena kuasa yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, Allah percayakan kepada kita. Sehingga apapun wujud tanggung jawab dan tugas yang akan kita kerjakan ke depan, sungguh-sungguh berdasar kepada kasih dan kesediaan Allah, berkat Allah untuk menyatakan yang terbaik bagi kita melalui kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan bersama dengan tantangan dan pergumulan di dalamnya. Saudara-saudara, perikop firman Tuhan pada hari ini mengajarkan hal yang sama kepada kita. Kondisinya adalah pada saat itu Raja Daud akan menyerahkan tampuk pemerintahan yang selama ini dipimpinnya begitu luar biasa kepada Salomo anaknya. Persoalannya adalah Salomo anaknya itu masih sangat muda dan belum berpengalaman. Saudara-saudara, ini wajar karena dalam pemikiran sekarang pun
orang-orang muda kita, remaja-remaja kita menjadi rentan ketika kita sebagai orang tua memikirkannya bahwa mereka akan menghadapi situasi lingkungan yang sangat rumit. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat mereka tersandung dan bahkan membuat semua pengambilan sikap, temperamen dan paradigma mereka, pola pikir mereka bisa pada akhirnya tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang dipikirkan juga oleh Daud pada saat itu. Dan dalam keadaan kebingungan seperti itu, Raja Daud tidak berlama-lama berada dalam keadaan seperti itu. Dia segera melakukan apa yang harus dilakukan, dan itu adalah berdoa kepada Tuhan. Jadi Mazmur 72 ayat 1 sampai 14 bisa kita sebut sebagai sebuah ungkapan doa dari Raja Daud kepada Tuhan tentang anaknya Salomo yang akan menggantikan dia sebagai raja. Nah, kalau kita baca semua ayat itu, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran Raja Daud itu sudah ada dalam doanya kepada Tuhan, dan itu pun disampaikan kepada Tuhan bahwa Salomo masih sangat muda, dan oleh karena itu kalau dia tidak dituntun oleh kuasa Tuhan, itu yang diminta oleh Raja Daud kepada Tuhan, biarlah kuasa Tuhan itu yang senantiasa menuntun Raja Salomo nantinya, anaknya itu, untuk menjadi seorang raja yang bijaksana. Dan kebijaksanaan Raja Salomo nantinya dalam doa kepada Tuhan oleh Raja Daud itu sungguh-sungguh dilihat oleh Raja Daud sebagai sesuatu yang memang telah terjadi selama ini dalam kepemerintahannya. Dia betul-betul merasakan bahwa untuk menolong orang yang miskin, untuk menolong orang yang meminta keadilan dan seterusnya, semua berdasarkan hikmat dan pengetahuan yang Allah berikan kepadanya. Dan Raja Daud memohon kepada Tuhan, biarlah keadilan Tuhan, biarlah apa yang dipikirkan oleh Salomo nantinya sungguh-sungguh berdasarkan hukum-hukum Tuhan, dan betul-betul itu searah dengan keinginan Tuhan di dalam keberadaan kehidupan ini. Dan benar saudara, bahwa ketika kita memikirkan sesuatu yang akan kita lakukan dalam kehidupan bersama dengan orang lain, maka segala sesuatu yang kita mau lakukan itu tidak akan pernah menjadi benar, tidak akan pernah menjadi baik dan sempurna, kecuali kalau kita dasarkan dalam permohonan kepada Tuhan. Tuhan yang sebelumnya kita mohon untuk kemudian menuntun kita, memberikan hikmat kepada kita untuk melakukan semua tindakan dan perilaku itu, supaya kemudian mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Ini pun menjadi pelajaran bagi kita, bahwa sekalipun perikop ini berbicara tentang doa tulus Raja Daud kepada Tuhan untuk anaknya Salomo, tetapi itu juga menjadi penting bagi kita sekarang ini. Menghadapi situasi kehidupan hari-hari ini, kita tidak bisa untuk memaksakan kekuatan, kemampuan kita yang terbatas ini untuk mengalami dan melakukan semua itu hanya dengan kemampuan diri kita sendiri. Kita butuh pertolongan dari Tuhan. Apalagi ketika kita berbicara dan mengharapkan sesuatu yang terbaik bagi masa depan anak-anak kita, generasi kita. Saatnya sekarang saudara-saudara untuk belajar dari masa lalu kita, bahwa di masa yang lalu kita dapat menjalani kehidupan dengan baik, sekalipun tantangan pergumulan itu besar. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Apalagi ketika kita berpikir tentang keberhasilan anak-anak kita di masa yang akan datang, maka pas dalam keadaan seperti itu kita memikirkan itu dan kita menggumuli itu di dalam perkenaan Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang bisa memberi keberhasilan kepada anak-anak kita dan juga kepada kita juga, supaya apapun yang akan kita lakukan ke depan semakin berkenan kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita mendoakan anak-anak kita mendoakan juga
orang-orang yang memerintah kita sekarang ini, yang juga menjadi pemimpin-pemimpin kita sekarang ini, supaya mereka betul-betul dikaruniai hikmat oleh Tuhan, supaya apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan berdasar kepada hikmat Tuhan. Biarlah dengan demikian seluruh bagian kehidupan kita ke depan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami dapat merasakan kehadiran-Mu melalui seluruh bagian kehidupan yang telah kami jalani dan akan kami jalani ke depan ini. Kami mau berdoa mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang sakit, Bapak Julius Dengan, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengan, Nyonya Matius Ruru, Stefanus Baturante, Bapak Dr. Dala sampai Payung Baso, Ibu Bondang Lande, Bapak Nikoduma, Nyonya Yohanes Pasolang, Ibu Giring Karak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Terandi Ilolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Harrison Banduruk, Nyonya Naomi Martin Bunga, Bapak Leonardi Sambo, Bapak mertua dari Bapak Penatua Mesak Rante Padang, Liliani Omaketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Ludia Pareallo, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes Elboko, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Naftali Mina, Felicia Lakbi, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Heni Bungin, Nyonya Yusus Hiranga, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Martin Balle, Bapak Yakobus Pegiling, Bapak Peter Ronda, Bapak Pendeta C. sampai Toding, Novani Matu, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tena, dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Kasih dan berkati Tuhan untuk menjalani kehidupan lebih baik. Demikian dengan yang menghadapi pergumulan, duka cita, dan beban-beban hidup yang berat lainnya, Tuhan kiranya memberkati dan mengasihi mereka semua. Pelayanan di tengah-tengah jemaat kami terus doakan, Tuhan memberkati kami semua melakukannya dengan baik. Kami juga mau berdoa mendoakan pemimpin-pemimpin kami, orang-orang yang betul-betul mempunyai wewenang dan kekuasaan. Biarlah Tuhan juga berkenan agar hikmat-Mu Tuhan senantiasa mereka miliki, dan juga bahkan kesempatan ini kami pakai untuk mendoakan anak-anak kami supaya masa depan mereka menjadi lebih baik. Biarlah hikmat-Mu Tuhan juga berbicara dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, berkati kami sepanjang hari ini dalam hidup kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan dan terima kami. Kami datang berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jadi saudara-saudara, jalani kehidupan ini dengan baik. Kita yakin dan percaya sama seperti Tuhan telah memberkati kita selama ini, Dia pun terus akan memberkati kita untuk menyambut masa depan dengan hikmat dan pengetahuan yang benar daripada Tuhan sendiri. Shalom.